Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebiasaan buruk yang dilakukan malam hari berpengaruh pada kehidupan yang membawa dampak buruk, mulai dari menolak rizki, kesialan hidup, hingga sulit dapat jodoh. Tahukah Anda bahwa ada beberapa kebiasaan buruk yang apabila dilakukan di malam hari, terbukti bisa membuat rizki seret, mendatangkan energi negatif. Beberapa kebiasaan malam hari tersebut, menurut kepercayaan dan mitos suku Jawa, bahkan masyarakat Thailand, bisa mengundang berbagai kesialan di dalam hidup. Akibat kebiasaan buruk di malam hari itu, berisiko seperti seret rizki, cita-cita yang selalu gagal, sulit jodoh, kesehatan yang buruk, dan lain sebagainya. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Kebiasaan buruk di malam hari tersebut secara perlahan namun pasti akan mengumpulkan berbagai energi negatif di sekitar kita. Sehingga lama-kelamaan, baik itu rumah ataupun aura kita, juga akan tercemar menjadi negatif. Itulah mengapa kebiasaan-kebiasaan ini banyak dijadikan sebagai larangan dilakukan di malam hari. Dilansir dari kajian ngaji Ati Mayangkawis pimpinan Ustadz Toha Abrori, berikut ini adalah 8 kebiasaan di malam hari yang menolak rizki dan mengundang energi negatif. Pertama, kebiasaan menyapu di malam hari. Kebiasaan menyapu di malam hari sudah menjadi suatu pamali atau pantangan yang sudah tidak asing lagi. Terutama bagi kita yang hidup di Jawa, di mana orang tua zaman dahulu sering mengatakan bahwa menyapu di malam hari akan bisa mengundang kedatangan makhluk halus. Aktivitas menyapu yang pada zaman dulu dilakukan dengan menggunakan sapu lidi akan menimbulkan suara berisik. Hal ini selain akan mengganggu tetangga yang sedang beristirahat, suara berisik dari sapu lidi ternyata juga bisa mengganggu mereka yang goib, bahkan mungkin juga sapu tersebut secara tidak sengaja justru mengenai mereka. Kebiasaan menyapu di malam hari juga akan bisa membuat kita menjadi seperti orang bingung karena energi negatif yang menutupi jalan pikiran. Akibatnya lama-lama kita akan kesulitan mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Satu hal lagi yang menjadi larangan menyapu di malam hari adalah diyakini bisa membuang energi. Rizki yang sudah Tuhan beri di alam semesta, bahkan ilmu Feng Shui Cina, meyakini menyapu lantai kamar pada malam hari akan memicu perceraian. Kebiasaan menyapu di malam hari bisa menolak rizki dan mengundang kesialan. Kedua, memotong kuku. Memotong kuku pada malam hari juga sangat dilarang dan mendatangkan kesialan. Nasihat dari orang tua zaman dahulu agar anak-anaknya tidak memotong kuku dilakukan menggunakan gunting, bahkan silet dengan penerangan yang seadanya. Larangan itu timbul dari perihal mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa, bahkan kita sebaiknya tidak memotong kuku pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Perilaku tersebut dipercaya akan mendatangkan aib, iri, dan dengki hati. Kebiasaan itu disebut juga akan membuat hubungan antar anak dan orang tuanya menjadi tidak bagus. Mereka akan sering bertengkar, berselisih pendapat. Bukan hanya kepercayaan suku Jawa, sebagian masyarakat Thailand tradisional juga memiliki kepercayaan pantangan mengerikan jika memotong kuku malam hari. Masyarakat luar memiliki kepercayaan memotong kuku malam hari akan membuat seseorang cepat meninggal. Alasannya, karena memotong kuku pada malam hari, karena potongan kuku tersebut akan dibawa oleh roh jahat ke alam bawah dan akan dicatat pada buku kematian sebagai orang yang sudah meninggal. Ketiga, membiarkan piring kotor menumpuk. Kebiasaan di malam hari yang menolak rizki dan mengundang energi negatif, urutan ketiga adalah kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari.
Jika kita memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor bertumpuk di malam hari di dapur, maka selain menjadi pertanda bahwa kita adalah orang yang malas, hal tersebut juga akan membawa berbagai ketidakberuntungan dalam kehidupan. Dalam ilmu Feng Shui, dalam kitab Primbon Cina, dapur merupakan inti atau sumber energi uang atau rizki. Sehingga jika dapur sebagai tempat untuk menghasilkan energi uang sering dibiarkan dalam keadaan kotor, maka akan sangat menurunkan kualitas dan kuantitas kita dalam mencari rizki. Bahkan juga dikatakan akan membuat seisi rumah menjadi mudah sakit-sakitan gara-gara piring kotor yang dibiarkan pada malam hari. Kepercayaan lain juga menyebutkan, jika seorang anak gadis memiliki kebiasaan yang sering membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari, maka kelak ketika sudah dewasa, dirinya akan kesulitan dalam menemukan jodohnya. Keempat, langsung tidur setelah bepergian. Nomor 4 yang dipercayakan kebiasaan malam hari yang bisa menolak rizki adalah langsung tidur setelah bepergian. Pasti ada orang yang memiliki kebiasaan setelah pulang dari bepergian jauh, bukannya langsung bersih-bersih diri, malah langsung tidur. Sewajarnya setelah pulang dari bepergian adalah mengganti baju, mencuci muka terlebih dahulu, selanjutnya mengibas tempat tidur, barulah bisa ditiduri. Abu yang menempel pada tubuh dan baju dipercayakan membawa energi negatif. Bisa jadi debu mengandung residu, energi atau memori yang angker sepanjang perjalanan. Akibatnya saat langsung tidur, memori negatif yang terbawa tadi malah bisa menghantui tidur sehingga membuka portal alam gaib. Akibatnya bisa termimpi yang menakutkan. Bahkan lebih parah lagi bisa kesurupan. Kelima, membiarkan sampah menginap dalam rumah. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rizki dan mengundang energi negatif adalah membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jika ada sampah di dalam rumah, sebaiknya sebelum maghrib, sampah langsung dibereskan, dibuang ke tempatnya. Jika sampah kita tidak keluar rumah, bahkan sampai menginap di dalam rumah, kita tidak hanya berpotensi meninggalkan penyakit, tetapi juga membuat rizki macet. Sisa sampah dalam rumah, terutama sisa makanan, tulang hewan, ditambah lagi pembalut yang masih ada noda darah, akan menjadi makanan lezat bagi jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan, maka malaikat pembagi rizki tidak akan mau singgah, apalagi masuk ke dalam rumah. Akibatnya, meskipun wadah rizkimu besar, tidak akan ada rezeki yang tercurah ke dalamnya. Keenam, bersiul di malam hari. Kebiasaan di malam hari yang menolak rizki dan mengundang energi negatif, urutan keenam adalah kebiasaan bersiul di malam hari. Pada zaman perang gerilya, nenek moyang menggunakan siulan sebagai pertanda akan datangnya bahaya. Juga sebagai kode-kode rahasia ketika hendak melakukan serangan. Itulah sebabnya ada larangan untuk tidak sembarangan bersiul di malam hari, karena hal itu bisa mengakibatkan salah paham. Ada juga yang mempercayai bahwa bersiul di malam hari adalah sebuah ritual untuk memanggil roh halus, terutama jika siulan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti di hutan, tempat pembuangan sampah di bawah pohon besar. Menurut kepercayaan orang Cina kuno, bersiul dalam rumah pada waktu malam hari akan bisa mengakibatkan seret rezeki. Hal itu karena bersiul di malam hari akan memanggil entitas supranatural dari unsur angin yang kemudian akan mengacaukan tatanan rizki di dalam rumah orang tersebut. 7. Jemuran di luar rumah pada malam hari. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rizki dan mengundang energi negatif. Yang ketujuh adalah kebiasaan membiarkan jemuran berada di luar rumah pada malam hari. Jemuran yang sering dibiarkan semalaman di luar rumah, selain akan mengundang tindakan kejahatan, dipercaya juga akan menjadi sarang dan tempat tinggal dari para setan dan jin. Ketika pakaian tersebut dipakai, akan membuat orang yang memakainya menjadi sering merasa malas, mudah sakit, mudah marah. Bahkan mudah terpancing untuk berbuat hal-hal tidak baik, sehingga akibatnya jika dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan menurunkan kualitas dan produktivitas hidupnya. Kedelapan, menyisir rambut di depan cermin pada malam hari. Mitos dan kepercayaan perempuan yang menyisir rambut pada malam hari di depan cermin dipercaya akan membuka portal alam gaib dalam cermin hingga mendatangkan makhluk halus.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 8 kebiasaan buruk di malam hari yang bisa menolak rizki, yang sebenarnya semua dipicu oleh kehidupan yang tidak teratur. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita dan semoga kita bisa menghindari hal tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.